Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Haironisan Sarwahyullah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai pasar bebas yang dimana materi ini sebagian dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Adapun capaian materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada pengertian dan konsep pasar bebas. Kemudian yang kedua ada karakteristik pasar bebas. Yang ketiga ada mekanisme kerja pasar bebas. Kemudian yang keempat ada kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Dan kelima ada peran pemerintah dalam pasar bebas. Yang keenam ada penerapan dan dampak pasar bebas. Yang ketujuh studi kasus mengenai pasar bebas. Nah, apakah teman-teman mengetahui apa itu pasar bebas? Pasar bebas ialah sebuah sistem ekonomi yang dimana harga barang dan jasa ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar, lalu tanpa adanya campur tangan signifikan dari pemerintah. Nah, konsep ini telah menjadi subjek perdebatan panjang dalam ekonomi dan politik global, yang dimana dengan pendukungnya mengklaim efisiensi dan inovasi serta kritikus yang menyoroti potensi ketimpangan dan eksploitasi. Nah, langsung saja pada materi pertama, bagian A, mengenai pengertian dan konsep pasar bebas. Yang pertama ada definisi pasar bebas secara ekonomi. Nah, pasar bebas atau ekonomi pasar bebas ialah sistem ekonomi yang dimana keputusan tentang investasi, produksi, dan distribusi dibuat berdasarkan sinyal harga yang terbentuk di pasar, bukan melainkan oleh perencanaan pusat. Nah, jadi produsen dan konsumen bebas bertindak sesuai kepentingan mereka dengan tujuan memaksimalkan keuntungan atau utilitas mereka. Nah, yang kedua ada dasar filosofis dan ideologi. Nah, tokoh seperti Adam Smith dengan konsep tangan tak terlihat atau invisible hand yang dimana berpendapat bahwa individu yang mengejar kepentingan pribadi secara tidak langsung akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, lalu konsep pasar bebas berakar kuat pada liberasi ekonomi yang dimana menekankan kebebasan individu dan hak kepemilikan pribadinya. Jadi, ideologi ini menjunjung tinggi persaingan sebagai pendorong inovasi dan efisiensi. Nah, yang ketiga ada sejarah singkat mengenai perkembangan pasar bebas. Nah, gagasan pasar bebas mulai berkembang pesat pada abad ke-18 dengan munculnya revolusi industri dan pemikiran para ekonomi klasik. Lalu sepanjang sejarah, berbagai negara telah mengadopsi atau menolak tingkat intervensi pemerintah yang berbeda dalam ekonomi mereka. Nah, itu dimulai dari sistem merkantilisme hingga sosialisme. Lalu pasca Perang Dunia Kedua, terutama dengan munculnya globalisasi, konsep pasar bebas semakin dominan dalam hubungan internasional ekonomi. Lalu bagian selanjutnya ada karakteristik pasar bebas. Yang pertama ada kebebasan produsen dan konsumen, yang artinya bahwa produsen bebas memutuskan apa yang akan diproduksi, berapa banyak, dan dengan harga berapa. Jadi konsumen bebas memilih barang dan jasa yang ingin mereka beli sesuai preferensi dan daya beli mereka. Yang kedua, ada minimnya intervensi pemerintah. Nah, peran pemerintah sangat terbatas, umumnya hanya fokus pada penegakan hukum, yang dimana perlindungan hak milik atau penyediaan barang publik yang tidak dapat disediakan pada pasar, dan menjaga stabilitas makroekonominya. Nah, yang ketiga ada mekanisme harga sebagai penentu. Tentu, perubahan harga berfungsi sebagai sinyal bagi produsen untuk menyesuaikan produksi dan bagi konsumen untuk menyesuaikan konsumsi mereka. Jadi, harga barang dan jasa yang ditentukan murni oleh interaksi penawaran dan permintaan. Kemudian yang keempat, ada kepemilikan pribadi atas faktor produksinya. Nah, sebagian besar atau seluruh alat produksi mulai dari tanah, modal, bahkan tenaga kerja itu dimiliki oleh individu atau swasta, bukan melainkan oleh negara sendiri. Nah, yang kelima ada persaingan sebagai alat alokasi sumber daya.
Tentu persaingan antar produsen didorong untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah, sehingga secara efisien mengalokasikan sumber daya mereka ke sektor yang paling diminati oleh konsumen sendiri. Nah, bagian selanjutnya ada mekanisme kerja pasar bebas. Yang pertama ada peran permintaan dan penawaran. Hukum permintaan menyatakan bahwa konsumen akan membeli lebih banyak barang jika harganya turun, dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan hukum penawaran menyatakan bahwa produsen akan menawarkan lebih banyak barang jika harganya naik, dan begitu pun sebaliknya. Jadi, titik temu antara kurva permintaan dan penawaran menentukan harga keseimbangan dan kuantitas barang di pasar. Yang kedua, ada proses terbentuknya harga. Harga terbentuk melalui tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Nah, jika permintaan melebihi penawaran, harga akan naik. Lalu, jika penawaran melebihi permintaan, itu harga akan menjadi turun. Nah, proses ini terus berlangsung hingga tercapai keseimbangannya sendiri. Nah, yang ketiga ada alokasi sumber daya dalam sistem pasar bebas. Jika suatu produk sangat diminati, harganya akan naik, sehingga menarik produsen untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke produksi produk mereka tersebut. Sebaliknya, jika suatu produk kurang diminati, itu harganya akan turun, sehingga mendorong produsen untuk mengalihkan sumber daya mereka ke sektor lain. Jadi mekanisme harga itu mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor yang paling menguntungkan atau paling dibutuhkan oleh konsumennya. Bagian selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Yang pertama ada keuntungan pasar bebas seperti adanya efisiensi ekonomi, ada inovasi dan kompetensi, dan adanya keterbukaan akses pasar. Nah, efisiensi ekonomi ialah yang dimana persaingan mendorong perusahaan untuk beroperasi seefisien mungkin guna mengurangi biaya dan menawarkan harga yang kompetitif yang akan mengarah pada penggunaan sumber daya yang optimal. Lalu, sedangkan inovasi dan kompetensi ialah tekanan persaingan merangsang inovasi dan pengembangan produk baru serta peningkatan kualitas. Sehingga perusahaan yang tidak berinovasi itu cenderung kalah bersaing. Kemudian yang ketiga ada keterbukaan akses pasar, yang dimana pasar bebas cenderung mendorong perdagangan internasional dan investasi lintas batas, sehingga membuka peluang bagi perusahaan untuk mengakses pasar yang lebih luas dan bagi konsumen untuk menikmati lebih banyak pilihan produk mereka. Yang kedua, ada kelemahan pasar bebas. Kelemahan pasar bebas ialah meliputi ketimpangan sosial ekonomi, eksploitasi sumber daya, dan potensi monopoli dan kartel. Ketimpangan sosial dan ekonomi ialah yang dimana jika tanpa intervensi pemerintah, pasar bebas dapat memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin, dikarenakan mereka yang tidak memiliki faktor produksi atau keterampilan yang dibutuhkan pasar itu akan tertinggal. Kemudian, eksploitasi sumber daya. Nah, dorongan untuk memaksimalkan keuntungan itu dapat mengarah pada eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan tenaga kerja mereka, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan atau keadilannya. Yang ketiga, ada potensi monopoli dan kartel. Meskipun pasar bebas diasumsikan kompetitif, ada risiko perusahaan besar mengakumulasi kekuatan pasar yang sangat signifikan, membentuk monopoli atau kartel yang dapat mendikte harga dan membatasi pilihan konsumen sendiri. Selanjutnya, ada peran pemerintah dalam pasar bebas. Yang pertama, ada fungsi regulasi minimal. Dalam pasar bebas yang ideal, tentu peran pemerintah itu sangat minimal. Namun, dalam praktik, pemerintah tetap memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pasar guna untuk beroperasi secara efisien. Nah, ini termasuk penetapan dan penegakan hukum, perlindungan hak milik, dan menjaga ketertiban umum. Yang kedua, ada perlindungan terhadap hak konsumen dan lingkungan.
Pemerintah seringkali harus campur tangan untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil atau berbahaya, serta untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif kegiatan ekonomi yang sangat tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yang ketiga, ada penegakan hukum dan persaingan sehat. Nah, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa persaingan tetap sehat dan adil, misalnya melalui undang-undang anti monopoli, guna untuk mencegah terbentuknya kekuatan pasar yang dominan yang dapat merugikan konsumen dan inovasi. Bagian selanjutnya, penerapan dan dampak pasar bebas. Yang pertama, ada contoh negara dengan sistem pasar bebas. Nah, meskipun tidak ada negara yang murni pasar bebas, namun ada beberapa negara seperti Amerika Serikat, Singapura, bahkan Hong Kong yang sering disebut sebagai contoh dengan tingkat kebebasan ekonomi yang tinggi. Nah, negara-negara ini memiliki campur tangan pemerintah yang relatif rendah dalam ekonomi mereka, sehingga mendorong perdagangan bebas dan melindungi hak milik. Yang kedua, ada globalisasi dan perdagangan internasional. Perjanjian perdagangan bebas dan organisasi seperti WTO itu mempromosikan penghapusan hambatan perdagangan antar negara, sehingga memungkinkan aliran barang jasa dan modal yang lebih bebas lagi. Pasar bebas ialah pilar utama dalam globalisasi. Yang ketiga, ada dampak pasar bebas terhadap ekonomi Indonesia. Nah, Indonesia meskipun menganut sistem ekonomi Pancasila yang memiliki unsur pasar dan campur tangan pemerintah, juga telah mengadopsi banyak prinsip-prinsip pasar bebas terutama dalam konteks perdagangan internasional dan investasi. Lalu, apa dampak pasar bebas terhadap ekonomi Indonesia? Nah, dampaknya ialah meliputi peningkatan ekspor, masuknya investasi asing, kemudian ada diversifikasi produk, lalu dan juga ada tantangan seperti persaingan ketat bagi industri lokal dan potensi ketimpangan pendapatan serta isu-isu lingkungan. Bagian selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama ada contoh kebijakan pasar bebas dalam perdagangan. Nah, kebijakan pasar bebas dalam perdagangan internasional itu bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan antar negara sehingga barang dan jasa dapat bergerak lebih bebas melintasi batas-batas wilayah. Ada bagian A, penghapusan atau penurunan tarif bea masuk atau pajak impor, yang dimana mendeskripsikan tentang pemerintah itu mengurangi atau menghapuskan pajak yang dikenakan pada barang-barang impor. Tujuannya ialah untuk membuat barang impor lebih murah bagi konsumen domestik dan mendorong perdagangan internasionalnya. Nah, kemudian ada contoh implementasinya seperti zona perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. Dan yang kedua ada penurunan tarif WTO atau World Trade Organization. AFTA ialah negara-negara anggota ASEAN secara bertahap yang dimana mengurangi dan bahkan menghapus tarif bea masuk untuk sebagian besar produk yang diperdagangkan di antara mereka. Misalnya tarif impor untuk produk otomotif atau elektronik yang diproduksi di negara anggota ASEAN lainnya, sehingga bisa menjadi 0% atau sangat rendah. Nah, ini membuat produk tersebut lebih kompetitif di pasar negara anggota lainnya dibandingkan produk yang diimpor dari luar ASEAN. Selanjutnya ada penurunan tarif WTO. Nah, sebagai bagian dari komitmen keanggotaan WTO, banyak negara secara bertahap menurunkan tarif bea masuknya untuk berbagai kategori produk. Misalnya Indonesia. Nah, sebagai anggota WTO telah menurunkan tarif impor untuk berbagai produk industri dan pertanian sesuai dengan kesepakatan putaran Doha. Lalu dampak dari penghapusan atau penurunan tarif bea masuk atau pajak impor ialah yang dimana memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ialah meningkatkan pilihan dan menurunkan harga bagi konsumen, mendorong efisiensi produksi global, dan memacu spesialisasi negara. Kemudian dampak negatifnya ialah dapat merugikan industri domestik yang kurang kompetitif, berpotensi menyebabkan kehilangan pekerjaan di sektor tertentu.
Kemudian bagian B, penghapusan kota impor. Nah, yang mendeskripsikan penghapusan kota impor ialah kota impor adalah batasan jumlah fisik barang tertentu yang boleh diimpor ke suatu negara dalam periode waktu tertentu. Sehingga penghapusan kota berarti tidak ada lagi batasan kuantitas tersebut. Adapun contoh implementasi dari penghapusan kota impor. Nah, pemerintah Indonesia mungkin sebelumnya memiliki kota impor untuk produk pertanian tertentu untuk melindungi petani lokalnya, misalnya itu beras dan gula. Lalu dalam kebijakan pasar bebas, kota ini bisa dihapuskan atau dilonggarkan, memungkinkan lebih banyak produk tersebut masuk ke pasar domestik. Lalu dampak penghapusan kota impor ialah yang dimana memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ialah meningkatkan pasokan, lalu menstabilkan atau menurunkan harga, dan memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen lagi. Lalu dampak negatifnya ialah yang dimana dapat membanjiri pasar domestik dengan produk impor dan merugikan produsen lokal jika tidak siap bersaing. Nah, bagian kedua, perbandingan antara sistem pasar bebas dan campuran. Tentu tidak ada negara di dunia ini yang sepenuhnya menganut sistem pasar bebas murni atau sistem ekonomi terpusat murni. Tapi sebagian besar negara mengadopsi sistem ekonomi campuran yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua ekstrim tersebut. Nah, perbedaan antara sistem pasar bebas dan campuran bisa kita lihat pada tabel berikut, yang dimana ada beberapa aspek, tapi yang saya lihatkan cuma dua. Yang pertama ada kepemilikan sumber daya. Dalam sistem pasar bebas, kepemilikan sumber dayanya itu sebagian besar dimiliki swasta, yang dimana individu dan perusahaan. Kemudian dalam sistem ekonomi campuran, kepemilikan sumber dayanya ialah campuran kepemilikan swasta dan pemerintah, yang dimana seperti BUMN atau BUMD. Selanjutnya, aspek peran pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pasar bebas ialah sangat minimal, yang berfokus pada 4, yang dimana pertama ada penegakan hukum, perlindungan hak milik, penyediaan barang publik seperti pertahanan atau infrastruktur dasar, kemudian menjaga stabilitas makroekonomi. Lalu, peran pemerintah dalam sistem ekonomi campuran yang dimana signifikan, tetapi selain fungsi dasar juga memiliki 4, yang dimana regulasi pasar seperti anti monopoli, perlindungan konsumen, serta lingkungannya. Kemudian yang kedua ada redistribusi pendapatan seperti pajak progresif atau bantuan sosial lainnya. Yang ketiga ada penyediaan layanan publik yang luas seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasinya. Yang keempat, ada intervensi di sektor strategis seperti perbankan. Nah, mungkin itu saja materi-materi yang bisa saya paparkan mengenai pasar bebas. Adapun kesimpulan pada pembahasan kali ini yang mana pasar bebas ialah sistem ekonomi yang didasarkan pada kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi, yang minimnya intervensi pemerintah dan peran mekanisme harga dalam alokasi sumber dayanya. Nah, meskipun menawarkan potensi efisiensi ataupun inovasi dan pertumbuhan ekonomi, pasar bebas juga memiliki kelemahan seperti potensi ketimpangan, eksploitasi, dan pembentukan monopoli. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dengan akhir kata, nun wal kolami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.